Ya pemirsa, duka mendalam ini dirasakan oleh keluarga dari Alvito, bocah umur 6 tahun asal Jalan Pertabanan, Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, di mana Alvito ini meninggal dunia usai mendapatkan suntikan nih dari Rumah Sakit Umum di Malang. Kematian Alvito, putra bungsu pasangan Imam Zazuli dengan Vera Oliniawati terasa menyesakan bagi keluarga. Bocah berusia 6 tahun tersebut diantar kedua orang tuanya ke rumah sakit dan divonis mengalami gejala sakit pada lambungnya oleh pihak rumah sakit. Kondisi Alvito sempat membaik setelah dikasih cairan infus. Namun kemudian Alvito mengeluh hendak muntah. Oleh salah satu tenaga medis, bocah itu lalu disuntik 2 kali tanpa koordinasi kedua orang tuanya. Setelah disuntik, Alvito sempat kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Orang tua korban mengaku kecewa terhadap pelayanan rumah sakit. Di saat masa kritis sang buah hati, salah satu oknum dokter di rumah sakit penanganannya terlihat tidak serius karena memegang handphone. Selain itu, saat meminta diperlihatkan CCTV oleh pihak rumah sakit, diklaim CCTV-nya mati. Orang tua korban juga kecewa terkait rekam medis yang pada saat keterangan waktunya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Ya pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut kali ini pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan ibu dari korban, Ibu Vera Olivianawati. Selamat siang Ibu Vera. Iya, selamat siang. Ibu Vera, kami juga ingin menyampaikan duka, prihatin juga atas peristiwa yang dialami oleh Ibu Vera. Tapi kalau Ibu Vera bisa berbagi cerita dengan kami, ini cerita kejadiannya awal mulanya seperti apa, Bu? Iya, baik, terima kasih atas ucapan dukanya ya, terima kasih. Saya ceritakan untuk kronologinya. Jadi teknologinya pada hari Senin dulu ya Mbak ya. Jadi untuk pada hari Senin itu anak saya masih bersekolah di tanggal 12 Juli 2023 itu masih bersekolah. Kemudian saya pulang kerja itu anaknya mengeluh. Tadi saya pulang kerja pusing mah, bilangnya begitu. Terus kemudian anaknya sudah diberi paracetamol. Kemudian pada hari Selasanya memang saya izin tidak masuk kerja karena saya ingin menjaga anak saya. Akhirnya karena siang juga mulai pagi itu panas sampai siang juga panas, kemudian saya beri paracetamol. Kemudian saya sudah konsultasi dengan dokter itu ada dokter juga, saya konsultasi via WA juga ke dokter. Kemudian sudah diberi obat gitu. Anaknya memang keluhannya mual dan muntah. Mual dan muntah pada 1 hari saya tungguin di rumah, memang anaknya muntah selama 4. Jadi selama 4 kali dia itu muntah. Kemudian, namun dia masih mau makan 2 sendok. Kemudian dia masih mau makan roti. Kemudian dia masih mau makan apa yang disukainya. Seperti itu. Jadi pada waktu malam itu ayahnya pulang kerja. Itu karena tahu kondisinya anaknya makannya cuma 2 sendok, kemudian 3 sendok. Kami sebagai orang tua berniat, jadi punya niatan membawa ke rumah sakit untuk diinfus cairan sebagai pengganti makanan. Gitu. Jadi alasan kami membawa ke rumah sakit itu adalah anaknya agar dapat mendapatkan infus pengganti cairan makanan. Kemudian kami bawa ke rumah sakit, memang kebetulan kami memilih rumah sakit terdekat. Gitu. Pada saat itu di sana anaknya juga masih bisa jalan, anaknya juga masih aktif, masih berbicara dengan baik, kemudian masih komunikasi lah dengan baik. Kemudian sampai rumah sakit saya gendong, saya turun di situ saya gendong, tapi dia anaknya nggak mau, kemudian minta turun jalan menuju IGD. Pada saat di IGD, kemudian saya minta, jadi saya ditanya sama dokter jaga waktu itu, kita ceritakan riwayatnya seperti apa, kemudian pemberian obatnya apa, kemudian keluhannya anaknya apa, muntahnya berapa kali, apa, kita sudah
sampaikan riwayat itu kepada dokter. Oke. Pada saat itu dokter langsung periksa, kemudian pada saat itu periksa, kemudian dokter sampai bilang ini sakit deh, ini perutnya kan. Kemudian saya bilang kalau perutnya sakit di bagian tengah gitu kan. Dia bilangnya iya. Kemudian di samping kanan, di sebelahnya perut, ini sakit. Dia bilang tidak. Oh, berarti untuk diagnosa awal anak ini sakit lambung. Bilangnya begitu sama dokter. Baik, Ibu Vera. Kemudian, iya, Ya, silakan Bu. iya. Jadi nggak apa-apa Mbak. Monggo, Oke, silakan. Bu Vera, lantas untuk dugaan penyuntikan tersebut artinya sebelumnya dalam keadaan sehat saja begitu, langsung disuntikan dengan sesuatu yang tidak diberitahu kepada pihak keluarga, begitu? Ya, jadi begini Mbak, saya ini lagi ya untuk kronologisnya. Setelah dokter itu memeriksa kemudian diperiksa saturasi oksigen, kemudian untuk suhu tubuhnya. Jadi di termo itu suhu tubuhnya 36,4. Untuk saturasi oksigen juga 99. Jadi semuanya normal kata dokter. Kemudian saya bilang, tapi tidak apa-apa, anaknya ini diinfus dulu karena tadi kan katanya muntah, bilang gitu. Ya, baik. Kemudian pada saat itu para perawat datang untuk mencari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang mau diinfus. Memang pada saat itu lama sekali mencari pembuluh darah. Tangan disuntik, kemudian dicabut lagi, tangan sebelah kiri, tangan kanan, kaki, seperti itu. Sampai anaknya bilang sama saya, Mama, sakit, tusuk-tusuk jarum terus. Ayo pulang aja yuk, adik tidak mau di sini. Bilangnya begitu ke saya. Kemudian saya bilang, tidak apa-apa, nanti biar biar sehat dulu gitu. Biar di sini dulu, nanti sampai adik sehat. Nanti kalau udah sehat baru pulang ya nak. Kan adik tadi makannya cuma dikit. Saya bilangnya seperti itu. Masih ngobrol sama saya. Dan sampai perawat itu, pada saat itu perawat setelah nyuntik sekitar 8 kali, maksudnya suntik pencarian pembuluh darah, sampai perawatnya bilang, istirahat dulu ya Bu. Bilangnya gitu. Oh baik. Pada waktu itu anak saya bilang, Ma, adik mau muntah gitu. Kemudian saya minta, Mas, ada kresek di sini. Kemudian ada muntah gitu. Jadi dia muntah pun juga tidak langsung dia muntah, tapi dia bilang dulu ke saya. Kemudian pada saat muntah, ya sudah saya bilang, ya udah minum lagi. Karena memang muntah itu dia kebanyakan minum, gitu, minum air mineral. Kemudian banyak 2 kali. Kemudian setelah itu perawat datang lagi, setelah beberapa menit perawat datang lagi, dia melakukan pencarian lagi. Pencariannya sekarang ada di tangan sebelah kiri, itu di bagian di dalam siku ya ini. Jadi di sebelah sini, jadi anaknya pas diambil dicek di situ, alhamdulillah sudah keluar, maksudnya darahnya keluar. Jadi sampai ayahnya bilang, loh Mbak, itu sudah keluar gitu kan. Nah, waktu darahnya keluar itu diambil 2 tabung kecil ya untuk pemeriksaan laboratorium pada saat itu. Kemudian diambil, kemudian pada saat itu langsung dipasang infus. Pada pasangan infus itu saya dan suami serta bapak mertua saya pada saat itu yang menemani itu kami lega karena sudah masuk infus. Dia bilang, sampai anak saya bilang, Ma minta guling, oh iya nah ini guling, Ma minum lagi seperti itu. Jadi anaknya interaksi, komunikasi terus sama saya. Gitu. Kemudian pada saat belum 5 menit, saya ingat betul itu kejadian waktu itu, belum ada 5 menit anak saya diinfus, itu perawat datang membawa suntik 2, dia jarum suntik itu sebanyak 2 spet bening modelnya. Hanya bilang disuntik anti muntah, hanya bilang seperti itu sama saya. Kemudian disuntik banyak 2 spet tanpa. Baik, Ibu Vera. Ya pemirsa, tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Ibu Vera. Kami akan mencoba menghubunginya kembali. Ibu Vera masih bisa mendengar kami? Ibu Vera? Oke.
Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk menghadirkan informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Siang. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali sesaat lagi pemirsa.